Setelah internet, muncul adanya jaringan untuk menghubungkan satu device dengan device yang lain. Hal tersebut dijelaskan di materi model infrastruktur jaringan. Materi ini menjelaskan mengenai sekumpulan komponen secara fisikal dan logikal yang saling memberikan pondasi konektivitas agar dapat berkomunikasi serta berbagi informasi. Nah, jaringan ini harus bersifat otonomos atau berdiri sendiri. Klasifikasi berdasarkan dua aspek, terdapat infrastruktur jaringan fisik dan juga logis. Yang fisik ada komputer, router, switch, hub dan access point, kabel, serat optik dan juga gelombang radio. Sedangkan yang logis ada TCP atau IP, Windows Server, Wi-Fi, SolarWinds. Terdapat beberapa jenis model infrastruktur jaringan. Pertama itu kabel, menggunakan transmisi kabel untuk menghubungkan perangkat jaringan. Seperti pada alat di rumah, ada TV, kulkas, dan juga blender. Jaringan nirkabel menggunakan transmisi gelombang radio, contohnya pada perkantoran, akses internet, dan juga tempat umum. Jaringan terpusat hanya memiliki satu server yang berperan sebagai pusat penyimpanan data dan juga sumber daya jaringan lainnya, contohnya pada perusahaan dan juga institusi pendidikan. Jaringan terdistribusi tidak memiliki server pusat, melainkan semua perangkat jaringan dapat mengakses data dan juga sumber daya jaringan secara langsung, sehingga lebih handal dan servernya yang banyak dapat saling membackup apabila terdapat kerusakan di salah satu servernya. Jaringan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, jaringan mesh, menggunakan setiap perangkat jaringan untuk meneruskan data. Sering digunakan di daerah terpencil atau di tempat di mana kabel tidak tersedia. Yang kedua, itu jaringan peer-to-peer, memungkinkan untuk berbagi data dan sumber daya secara langsung. Jaringan virtual yaitu membuat jaringan yang terpisah dari jaringan fisik. Yang pertama, data center. Data center ini dulunya diatur oleh manusia sendiri, tapi sekarang telah diatur oleh komputer karena lebih taat dan juga lebih canggih. Data center juga berfungsi untuk recovering center, di mana jika terdapat gangguan, maka data-data yang tersimpan atau recovering center dapat membackupnya. Cloud computing, layanan jaringan yang dapat tersimpan di awan atau cloud, di mana sistem ini memberikan fleksibilitas, skalabilitas, keandalan, biaya yang hemat, dan juga inovasi dalam penambahan layanan baru. Jaringan cloud yaitu penyedia layanan cloud, menyediakan layanan jaringan internet pada berbagai tempat. Untuk menerapkan jaringan-jaringan tersebut, perlu mempertimbangkan pemilihan model infrastruktur jaringan. Yang pertama, ukuran dan kompleksitas suatu jaringan yang dibutuhkan, kebutuhan bandwidth, ketiga, kebutuhan keamanan, kedua, kebutuhan anggaran, dan yang terakhir yaitu kebutuhan fleksibilitas. Pembagian jenis jaringan dibagi secara geografis, akses, fungsi, topologi, dan siaran. Secara geografis, 1. Local Area Network, cakupan yang relatif kecil seperti pada gedung, kantor, kampus, dan rumah. 2. Metropolitan Area Network, yaitu di dalam kota atau suatu wilayah. 3. Wide Area Network, yaitu penghubung di berbagai lokasi yang terpisah ataupun berjarak jauh seperti suatu negara. 4. Global Area Network, menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Secara tujuan akses, ada jaringan publik yaitu seperti internet dapat diakses oleh siapa saja, kemudian jaringan private hanya bisa diakses oleh pengguna tertentu atau intranet. Untuk kondisi khusus seperti penggunaan VPN, yaitu memanfaatkan internet ke intranet seperti tunnel, sehingga dikatakan membangun intranet di atas internet karena terhubung ke Wi-Fi, di mana itu internet, dan membangun sebuah jaringan internal yaitu intranet dengan menggunakan jalur internet. Secara fungsi, jaringan ini dibagi menjadi dua. Pertama, peer-to-peer, jaringan yang memiliki infrastruktur jaringan terpusat tapi tidak ada server secara tradisional karena setiap perangkatnya berperan sebagai klien dan server, sehingga setiap perangkat di dalamnya bertanggung jawab untuk mengelola data dan sumber daya sendiri. Oleh karena itu, dapat berbagi data dan sumber daya secara langsung. Terdapat jenis lain dari jaringan peer-to-peer yaitu ad hoc, tidak memiliki infrastruktur terpusat. Setiap perangkatnya berperan sebagai router dan host. Ad hoc ini juga biasanya digunakan di area kecil ataupun yang dinamis. Kedua, jaringan client-server yaitu memiliki satu atau lebih server yang menyediakan layanan kepada perangkat client. Untuk yang server tersebut bertanggung jawab untuk mengelola data, sumber daya, dan juga lalu lintas jaringan. Untuk yang client, perangkat yang menggunakan layanan yang disediakan oleh server itu sendiri, seperti halnya mengakses email, file website, dan juga database.
Secara topologi, 1. Topologi bus, 1. Kabel utama yang menghubungkan semua perangkat, 2. Topologi ring, jaringan penghubung secara melingkar, 3. Topologi star, memiliki satu perangkat pusat yang menghubungkan semua perangkat lainnya, dapat digunakan di perusahaan besar, terdapat konsentrator, jika satu mati bukan berarti yang lainnya juga akan ikut mati, secara ini juga dilayani satu persatu. Tidak hanya berlaku pada jaringan kabel saja, namun juga diterapkan di jaringan nirkabel seperti halnya Wi-Fi. Turunan dari topologi star, extended star, hierarchical star. 4. Topologi mesh atau full mesh, semuanya terhubung sehingga apabila ada yang terputus salah satu jaringannya, masih terdapat jalan jaringan lainnya. Topologi ini sangat handal namun juga sangat sulit dan jarang digunakan karena betapa rumitnya persambungan pada jaringan topologi mesh. Dapat digunakan pada jaringan yang membutuhkan redundansi, seperti jaringan komputer di area yang sangat luas. Secara siaran dibagi menjadi 3, 1. Unicast atau one-to-one, 2. Multicast, one-to-many, 3. Broadcast, one-to-all. Berikut penjelasan mengenai materi model infrastruktur jaringan. Sampai jumpa kembali!